Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya sore hari ini kita berjumpa kembali kepada para profesor dan dokter sekalian. Selamat datang di ASHOGI seri ke-175. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi. Baiklah, ASHOGI merupakan webinar yang diselenggarakan oleh HOGI yang membahas mengenai permasalahan di bidang onkologi dan ginekologi yang kita ketemui sehari-hari. Perkenalkan, nama saya dengan Wita yang hari ini menjadi MC. Baiklah, Prof dan dokter sekalian, di ASHOGI seri 175 ini kita memiliki tema mengenai peran SPOG dalam pelayanan kanker serviks. Pada kali ini kita akan dimoderatori oleh Dr. Burhan Warsito, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Kemudian kita memiliki dua narasumber, yaitu Dr. Lawrence David Paulus, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, dan Dr. Syamel Muhammad, spesialis onkologi ginekologi, subspesialis onkologi. Sebelumnya, izin saya memperkenalkan dan saya menyapa. Selamat sore, Dr. Burhan. Eh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dr. Burhan. Selanjutnya, Assalamualaikum dan selamat sore kepada Dr. Lawrence dan Dr. Syamel. Selamat sore, Mbak. Ya, baiklah. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Dewita, selamat sore Pak Lawrence, Selamat sore, Dr. Pak Syamel, Dr. Dr. Burhan, Burham. selamat sore. Selamat sore. Baik. Ya, sebelum kita memulai acara inti, sebelumnya kita akan mendengarkan kata pembuka oleh Dr. Syamel. Beliau merupakan anggota Satgas Pelayanan Proyek HTA Kementerian Kesehatan. Kepada Dr. Syamel dipersilahkan. Baik, terima kasih Dr. Dewita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru kami Dr. Burhan Warsito dari UGM, kemudian senior saya Dr. Lawrence, Ketua POGI NTT ya dok ya, dan juga staf Onko di NTT Kupang. Alhamdulillah tahun kemarin kita di Kupang. Mohon izin saya Benar, Dok. mewakili dari Dr. Brahmana yang pada saat ini berhalangan hadir untuk membuka acara. Jadi alhamdulillah Aks Hogi apa saja aku tanya ini sudah memasuki seri ke 175. Kalau 175 ini udah hampir 200, artinya sudah banyak sekali. Dan alhamdulillah Aks Hogi selalu di hati sejawat kita semua SPOG di seluruh Indonesia. Dalam seri kali ini sangat menarik sebenarnya itu tentang apa peran sejawat SPOG dalam penanganan kanker serviks. Nanti alhamdulillah di sini sudah ada guru kami dan juga senior kami Dok Pak Burhan, Pak Lawrence yang akan membawakan materi dan memoderatorinya. Terima kasih kepada moderator dan juga pembicara yang sudah berkesempatan. Mudah-mudahan dengan Aksogi, Hogi selalu di hati dari seluruh sejawat SPOG di Indonesia. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Dewita. Silakan, Dr. Dewi. Baik, terima kasih Dr. Syamel.
Oke, tak lama-lama kita akan masuk ke inti dari acara, Profesor dan Dokter. Selanjutnya saya memperkenalkan moderator sore ini yaitu dengan Dr. Burhan Warsito, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi FK Universitas Gajah Mada di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Kepada Dr. Burhan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Derita. Jadi kesempatan sekarang ini saya dapat tugas untuk sama-sama membahas, memikirkan masalah bagaimana kita melihat peran SPOG dalam penanganan kanker serviks. Sebetulnya ini sangat luas. Ya, tidak hanya tindakannya tapi secara strategis, secara epidemiologis, secara konseptual, secara program, mestinya harus ada yang lebih atas lagi yang akan memikirkan lebih jauh. Masalahnya, menanganan CA cervix itu tidak semudah dengan penanganan penyakit yang lain. Di beberapa tempat seperti di Amerika sendiri untuk menangani ini bisa baru setelah 50 tahun mereka bekerja. Nah, itulah maka sekarang ini kita coba bagaimana sih peran SPOG kita untuk menangani penyakit kanker serviks. Mudah-mudahan nanti dari pembicara-pembicara maupun dari para kolega lain akan bisa muncul dan akan bisa memberikan masukan pada pengurus hoki. Sementara itu dulu, Dokter Dewita. Ya, baik, Dr. Burhan. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu dengan narasumber Dr. Lawrence David Paulus, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Kepada Dr. Lawrence dipersilahkan. Ingin share, ya, ya, selamat sore yang terhormat para guru, profesor, dokter, dan teman sejawat semuanya. Yang terhormat moderator Dr. Burham dan eh, Dr. Syamel yang pada hari ini kita bersama-sama akan membawa materi tentang peran SPOG dalam penanganan kanker serviks. Mungkin saya mulai saja ini. Jadi kanker serviks ini merupakan satu masalah besar ya. Artinya secara dunia pun mengakui bahwa sampai 2022 gitu ya, angka kejadian yang terjadi cukup tinggi, termasuk di dalamnya pada umur-umur di usia-usia reproduktif yang tertinggi ini. Kemudian kalau kita lihat sendiri di daerah Indonesia, kalau kita hanya bandingkan dengan di daerah Asia Tenggara gitu ya, Indonesia menjadi angka kejadiannya masih cukup tinggi dengan mortalitasnya yang masih cukup tinggi ya. Ini menjadi PR untuk kita semua sebenarnya. Kemudian prediksi sendiri bahwa di Indonesia sampai tahun 2050 nantinya ini akan terus meningkat kasus ini dan ini sebenarnya menjadi PR besar untuk kita semua. Tidak hanya kita tapi juga bagaimana kita menggandeng pemerintah dalam penanganan kasus ini. Nah, oleh karena itu saya mungkin akan mulai membahas tentang sedikit tentang kompetensi dasar dan lanjutan dokter spesialis obstetrik ginekologi. Bagaimana harapannya deteksi dini dan screening ini sudah benar bisa dilakukan, melakukan pemeriksaan pap smear, IVA, PVDNA dan sesuai dengan panduan nasional sebenarnya yang sudah dikeluarkan dan bagaimana mengikuti pelaksanaan program ini karena secara program sendiri screening kanker serviks ini benar-benar sudah terintegrasi. Begitu pula dengan Kemenkes yang sudah terus menggalang ini bersama-sama dengan
organisasi profesi dan dinas kesehatan bagaimana untuk melakukan deteksi dini dan screening ini. Kemudian kita juga diharapkan teman-teman sejawat Opjin bagaimana penegakan diagnosa klinis dan histopatologis kanker serviks ini ya dengan pemeriksaan tentu lanjutan misalnya biopsi dan kolposkopi. Memang pada saat ini sendiri di cara Kemenkes sendiri berharap sebenarnya rumah sakit yang ada SPOG itu untuk peningkatan itu kolposkopi menjadi sesuatu yang diharapkan sudah bisa ada di rumah sakit tersebut begitu. Tapi banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya tidak hanya karena tidak ada kolposkopi kita tidak bisa mengevaluasi sebenarnya. Ini yang menjadi tantangan pada kita sebagai seorang profesional ya. Kemudian kita juga diharapkan menentukan stadium awal kanker serviks ini ya. Kemudian tata laksana. Nah, melakukan tindakan bedah seperti kuret, lips, konisasi hingga histrektomi ya, simple histrektomi itu masih pada tempatnya teman-teman sejawat Opsin bisa melakukan. Dan kalau memang sudah berpikir bahwa ini sudah lebih ke advanced stage, mungkin teman-teman bisa merujuk ke rumah sakit yang ada onkologi kliniknya. Kemudian peraturan kompetensi dasar dan lanjutan pun ini sudah jelas bahwa peraturan Konsil Kedokteran Indonesia menyatakan bahwa level 3 dan level 4 sudah merupakan suatu hal yang penting diketahui oleh teman-teman SPOG dalam penanganan kasus deteksi dini pada kanker dan penanganannya. Kemudian ada peraturan menteri juga bagaimana upaya deteksi screening ini dan bagaimana ada peraturan organisasi profesi kita ya melalui panduan praktis klinis yang sudah ada. Kemudian ini adalah kewenangan dan batasan dokter SPOG ya. Dikatakan bahwa pemeriksaan awal, screening, biopsi, lip konisasi, histrektomi, simple histrektomi maksudnya sampai histrektomi ya, simple histrektomi ini masih menjadi kewenangan sebenarnya teman-teman SPOG begitu ya. Termasuk tindak lanjut dan pemantauan terhadap pasien-pasien yang notabene mungkin sudah dilakukan sebelumnya oleh teman-teman misalnya dilakukan oleh seorang onkologi ginekologi gitu. Pemantauan terhadap pasien ini pun sangat penting karena tidak semua provinsi ya, tidak semua daerah terutama kabupaten punya onkologi ginekologi. Oleh karena itu teman-teman SPOG sangat punya peran penting di sini dalam pemantauannya. Nah, di sini adalah penanganan sesuai jenjang pelayanan. Ya, kita sudah coba terus bagaimana dokter umum ini kita berdayakan untuk screening awal melakukan IVA dan pap smear. Ya, bila hasil positif ataupun mencurigakan segera mungkin dirujuk ke fasilitas rujukan tingkat lanjutan di mana teman-teman SPOG di sana bisa melakukan tindakan lanjutan seperti kolposkopi atau biopsi, kemudian dalam penegakan diagnosa dan mungkin pada kasus awal kita bisa melakukan tindakan-tindakan seperti lip konisasi. Bila butuh penanganan yang lebih itu bisa dilakukan dirujuk ke SPOG subspesialis onkologi. Kemudian ini SPOG harapannya pemeriksaan kolposkopi, kemudian bisa melakukan biopsi mungkin dengan terarah. Misalnya kalau kita punya kolposkopi, kalau tidak sudah lebih advanced state, mungkin kita bisa melakukan biopsi untuk menemukan stadium dan semuanya. Itu menjadi suatu tantangan untuk dokter SPOG. Kemudian di sini adalah bagaimana kasus pre-invasive cervical disease, bagaimana kita bisa melakukan satu lokal destruktif teknik, misalnya ablasi, cryo, dan laser ablasi, cold coagulation, atau kita melakukan excisional teknik, misalnya lip, cold knife, needle cone, atau laser. Ini bisa dipertimbangkan, bisa dilakukan sejawat SPOG. Pemeriksaan kolposkopi ini yang tadi sempat saya sampaikan bahwa memang secara ini dari Kemenkes sendiri belum ada sebenarnya eh, apakah tipe C gitu misalnya rumah sakit tipe C sudah harus mempunyai kolposkopi begitu pula rumah sakit tipe B tapi setidaknya untuk pengembangan dari teman-teman SPOG misalnya di tipe B pun sudah diharapkan bahwa sudah harusnya kolposkopi menjadi satu standar yang harus dilakukan harus dimiliki oleh teman-teman dan mungkin baru tahun ini ada beberapa rumah sakit kebetulan di NTT sendiri ada rumah sakit dari Kemenkes gitu ya. Ternyata standar mereka sudah mengeluarkan standar bahwa harus mempunyai kolposkopi di tipe B. Jadi
itu mungkin jadi eh, eh, apa kabar baik juga ya bahwa rumah sakit tipe B diharuskan mulai kalau bisa sudah mempunyai kolposcopy. Tapi ini memang saya baru tahunya beberapa hari lalu gitu ya, ada surat dari Kemenkes untuk rumah sakit Kemenkes untuk harus memiliki kolposcopy. Kemudian ada pemeriksaan IVA. Nah, IVA ini menjadi sesuatu yang cukup membantu kita ya dalam menemukan kasus-kasus lesi prakanker, terutama dan kanker serviks itu sendiri. Sebenarnya tanpa IVA kita lihat langsung kita bisa lakukan biopsi kalau kita menemukan. Dan ini tidak hanya sebatas SPOG, tapi teman-teman bidan, teman-teman dokter umum pun sudah kita bantu untuk bagaimana mereka menemukan ini. Kemudian DOIFA juga berkembang di sini ya, bagaimana kita melakukan DOIFA dan segalanya. Ini saya hanya memberi gambar saja bahwa kolposcopy yang B dengan A yang ini gambaran kita melakukan IFA gitu ya, tidak terlalu jauh berbeda gitu. Dan dengan kalaupun kolposcopy menjadi satu andalan, pastinya IFA pun itu menjadi sesuatu yang bisa kita gunakan di negara kita yang masih mungkin belum apa ya, di daerah-daerah yang belum ada kolposcopinya. Jadi IVA sangat masih penting. Saya coba hanya membandingkan saja bagaimana pemeriksaan IVA dan kolposkopi ini gitu ya. Ada jelas ada pemeriksa tujuan dan segalanya, tapi pada prinsipnya bahwa IVA ini menjadi sesuatu yang untuk daerah kita sangat-sangat membantu ya dengan kekurangan alat dan segalanya. Kemudian pap smear, nah ini juga menjadi satu yang ini ya, pemeriksaan ini sudah cukup lama dan sebenarnya sudah cukup sudah kita sebagai seorang SPOG pun sudah sangat mengerti. Hanya kadang-kadang kalau hasilnya sudah keluar dari hasil yang kita lakukan, melakukan pap smear gitu ya, hasil dari patologi anatomi mengirimkan ke kita gitu ya. Kadang sudah tulisannya seperti aspus, asin, itu kadang-kadang itu segera dikirim langsung ke dokter onkologi ya, ginekologi, jadi dikirimkan langsung. Nah, padahal teman-teman SPOG masih punya gitu tempatnya melakukan satu tindakan-tindakan yang bisa dilakukan pada pasien-pasien yang dengan abnormal pap smear ini. Kemudian ya, ini saya coba hanya gambarkan. Nah, kita sendiri dari Hoki ada beberapa teknik pemeriksaan yang sudah cukup lama juga ini kita sudah dibuatkan berupa diagram membantu teman-teman bagaimana kalau DOIVA atau Telidovia DOIVA itu hasil-hasilnya dengan segala apa yang bisa kita lakukan, misalnya negatif, cervicitis atau positif DOIVA atau kanker, apa yang harus dilakukan. Itu juga sudah kita lakukan ya, mengenalkan ini diagram ini misalnya. Kemudian bagaimana hasil pap smear ya, pap smear pun ini pun sudah kita sampaikan ya dalam diagram ini bagaimana kalau kita dapat askus, bagaimana apa yang harus dilakukan misalnya gitu ya. Kalau dilihat sendiri bagaimana kadang-kadang kalau kita mau melakukan tes DNA, HPV mungkin di kota-kota besar bisa, tapi kalau bagaimana di kota-kota kecil, di sini ada DOIVA punya peran sekali ya, sangat membantu kita sebenarnya untuk melakukan pemeriksaan pada pasien kita. Kemudian begitu pula yang selanjutnya ya, gitu. Kalau dilihat apa yang harus dilakukan ya, DOIVA di sini masih punya peran ya. Kemudian AGC misalnya itu sih ada tempatnya teman-teman bisa melakukan ini sebenarnya ya. Kemudian ada tes HPV DNA yang ini jelas mestinya ini merupakan standar saat ini oleh WHO sendiri buat tes DNA HPV sangat penting. Hanya memang di daerah kita bisa dikatakan bahwa keterbatasan lah ya, kadang-kadang membuat tes ini tidak bisa dilakukan secara baik ya, tidak semua semua kabupaten misalnya bisa memeriksa ini. Kemudian inilah co-testing di mana ada dua pemeriksaan secara bersama. Di sini pun sudah disampaikan bahwa apa yang harus dilakukan, misalnya tes HPV DNA kita lakukan, kemudian kita lakukan misalnya DOIVA, kalau hasilnya negatif kita mungkin screening setelah 5 tahun, kemudian atau bila positif dua-duanya mungkin kita bisa lakukan cryo, kalau negatif ya kita negatif pada tes HPV DNA tapi DOIVA-nya positif, kita langsung bisa manajemen sesuai DOIVA positif apa yang harus dilakukan sesuai diagram di atas, atau HPV-nya positif, DOIVA-nya negatif, kita bisa manajemen sesuai dengan manajemen DNA HPV yang positif. Kemudian ini begitu pula ini ya, jadi tes-tes yang bisa kita lakukan, testing tadi ya.
Kemudian ini pemeriksaan biopsi yang cukup ya sebagai gambaran saja bahwa squamous cell karsinoma masih menjadi sesuatu yang cukup tinggi saat ini ya dibanding adenokarsinoma dan adenosquamous karsinoma ya. Dan ini tentu pasti kita dapatkan pada hasil biopsi yang kita lakukan. Kemudian ini adalah tindakan terapeutiknya untuk lesi prakanker, bagaimana kita bisa melakukan cryo, lip, leads, konisasi, dan cold knife conization ini bisa kita lakukan. Kemudian ini hanya tindakan-tindakan gitu ya. Saat ini memang ada dari Kemenkes sendiri bersama organisasi hoki dan dinas kesehatan di beberapa provinsi sudah melakukan satu kegiatan BDT. Mungkin nanti Dokter Syamil yang akan lebih dalam menyampaikan hal ini. Tapi pada prinsipnya krayo yang diharapkan pada semua puskesmas di Indonesia ini sudah ada bisa diperdayakan sebenarnya oleh teman-teman sejawat dokter umum. Tapi setidaknya dokter spesialis pun harapannya juga tetap bisa memandu mereka, membantu mereka dalam pengajaran dan segalanya. Kemudian ini adalah lip uh, uh, ya kita konisasi dan segala bisa kita lakukan ya. Simple hysterectomy masih pada tempatnya terutama 1A1 bagi teman-teman dokter spesialis obstetrik ginekologi ya tetap bisa teman-teman lakukan ya. Kemudian tindak lanjut memastikan pasien menjalani kontrol berkala secara pasca terapi yang dilakukan, deteksi kekambuhan ya. Kemudian menyediakan dokumentasi layanan pelaporan ke sistem informasi kanker nasional ini cancer registration ya. Jadi ini pun benar tidak semua provinsi pun masih memasukkan data ini dan ini menjadi PR besar sebenarnya bagi kita ya. Tapi saya lihat ada beberapa seperti dokter-dokter penyakit dalam platform misalnya itu mereka pun sudah mulai gencar memasukkan data-data tentang cancer registry ini. Kemudian, nah ini peran serta dokter Opsin dalam eliminasi kanker serviks ya. Nah, di sini ada pencegahan, jelas bagaimana tadi kita mengedukasi pasien untuk vaksinasi remaja, bekerja dengan sekolah dinas kesehatan dan pemerintah terutamanya dalam program vaksinasi massal. Ada pencegahan sekunder tadi ya, pencegahan sekunder bagaimana pelayanan screening di fasilitas kita, kemudian melatih dokter umum, tadi saya sampaikan, bidan dan perawat dalam deteksi dini, mengelola, mengkoordinasi sistem pencatatan hasil screening secara digital, kemudian diagnosa tata laksana prakanker itu sendiri, bisa menjadi sesuatu tanggung jawab dari kita. Gitu. Kemudian penanganan kanker serviks yang invasif, dalam hal ini setidaknya teman-teman dalam penegakan diagnosa gitu kanker serviks yang invasif kemudian mungkin kalau sudah sampai harus melakukan misalnya 1A atau 2B dan segala atau 2A gitu sudah berpikir untuk segera dirujuk di KI baik-baik gitu ya. Nah, ini menjadi tanggung jawab teman-teman SPOG ya. Kemudian pemantauan dan tindak lanjut memastikan pasien pasien lesi kanker itu selalu ada follow up-nya, mencatat melaporkan. Kemudian ada edukasi promosi kesehatan. Kemudian termasuk di dalamnya bagaimana eh, kita sendiri berkolaborasi dan secara sistem dengan semua stakeholder yang ada dalam melakukan ininya apa bagaimana mengurangi kasus ini ke depan. Kemudian, nah ini adalah tugas klinis saya coba menurut WHO kayak apa sih gitu ya. Jadi ada screening, tugas psikologi melakukan IVA, pap smear, HPV test gitu, diagnosis kita bisa melakukan kolposcopy, biopsi, staging klinik, terapi lesi prakanker, lip, konisasi dan ablasi, terapi awal kanker, simple hysterectomy untuk stadium 1A1. Kemudian kita merujuk misalnya kalau sudah stadium lanjut, tetap punya tanggung jawab dalam follow up pemantauan psikoterapi, jadi pasien tidak hilang misalnya dikirim ke provinsi, kemudian dia kembali follow up tetap ada menjadi tanggung jawab teman-teman SPOG, kemudian memberi edukasi ya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Loren, cukup Terima kasih. lengkap
cukup informatif dan mudah-mudahan itu tadi memang semuanya mungkin sudah pada kita ketahui. Permasalahan mungkin tidak semuanya bisa dilaksanakan. Ada beberapa kendala. Nah, mudah-mudahan dari pengurus pusat, khususnya Dokter Samel, yang pas di pengurus pusat bisa akan lebih banyak menjembatani ke Kepmenkes bagaimana itu pelayanan untuk masyarakat kita untuk itu. Baiklah, sekarang kita coba dengar dulu dari Dokter Samel Muhammad untuk menyampaikan pandangannya tidak hanya sebagai seorang SPOG tapi juga pengurus juga. Silakan, Dokter Samuel. Baik, terima kasih Dokter Loren. Saya rasa tadi yang disampaikan Dokter Loren sudah sangat lengkap ya dok ya. Saya coba menambahkan sedikit ya untuk ininya yang sedikit pandangan. Oke, izin sudah terlihat ya untuk slide-nya. Bentar. Oke, sudah slideshow. Jadi eh, sebenarnya ini salah satu topik yang sangat menarik. Bagaimana sih peran untuk sejawat kita SPOG dalam tata laksana lesi prakanker. Jadi sebenarnya untuk kanker serviks itu memang insidennya tinggi ya, sudah sangat tinggi. Cuman yang ingin saya garis bawahi, jika kita tidak melakukan sesuatu, ini prediksi di tahun 2070 itu akan 1,7 wanita meninggal karena kanker serviks. Dibiarkan lagi 50 tahun kemudian 4 juta wanita meninggal karena kanker serviks. Jadi insidennya ini bahkan Dr. Tovan menampilkan kemarin jauh lebih banyak dibandingkan penyebab kematian lainnya. Jadi sangat tinggi sekali. Dan Indonesia di Asia Tenggara saja itu juga termasuk yang paling tinggi, baik dari segi insiden kasus maupun dari insiden kematian. Sebenarnya harusnya bisa ditangani ya. eh dari Hogi juga dari Pogi itu sebenarnya sudah ada rencana aksi nasional atau RAN eliminasi kanker leher rahim. Itu digelontorkan atau dimulai pada tahun 2023. Targetnya nanti 2030 untuk melakukan eliminasi. Kalau dulu kan eradikasi, tapi sebenarnya lebih cocoknya eliminasi kanker serviks. Dan POGI, sejawat kita semua, Objin, itu memainkan peran strategis untuk mendukung kegiatan tersebut. Dari program RAN tadi, Rencana Aksi Nasional, ada 3 target utama. Pertama adalah vaksin, pencegahan. Vaksin itu targetnya 90% anak wanita sebelum usia 15 tahun tuh sudah dilakukan vaksinasi. Program ini sudah dimulai tahun 2024 kemarin di Indonesia. Dan memang saat ini capaiannya masih sangat rendah. Disinilah peran sejawat kita, baik Hogi, baik Pogi, karena kita ketahui kalau Hogi jumlahnya mungkin masih terbatas dok ya. Di seluruh Indonesia sampai saat ini yang tercatat tuh ada 145. Sementara kalau untuk SPOG itu sudah 5.000 lebih, 5.400. Mungkin sekarang kalau di Kogi nanti itu sudah 5.500 lebih untuk SPOG. Dan ini sudah tersebar di mana-mana. Untuk targetnya selain vaksin 90%, kemudian screening 75%, ini seluruhnya adalah ranah untuk dikerjakan oleh SPOG. Nah, dalam RAN ini, Rencana Aksi Nasional untuk Eliminasi Kanker Serviks, ada 4 pilar utama. Pertama, pilar pembelian layanan, imunisasi, screening, tata laksana. Seluruhnya itu adalah kompetensi untuk sejawat. Jadi bukan berarti yang melakukan imunisasi, screening, tata laksana untuk lesi prakanker tuh ongko tidak, tapi dikerjakan oleh SPOG. Kemudian edukasi, pelatihan, penyuluhan. Ini di pilar kedua. eh Pilar kedua pun sebenarnya yang akan sangat berperan tuh adalah sejawat objin. Karena kalau ongko mungkin ya terbatas, kemudian untuk pengetahuannya, kemampuan untuk mengelolanya mungkin untuk Pogi itu akan jauh lebih baik. Pilar ketiga itu fasilitator kemajuan. Sebenarnya tadi detail-detailnya sudah disebutkan oleh Dr. Lawrence ya. Dan pilar keempat adalah ketata layanan koordinasi. Jadi
POGI, sejawat di daerah itu memang harus koordinasi baik dengan stakeholder, pemerintah, dinas kesehatan, pemuka agama, tokoh masyarakat, itu yang bisa mengkoordinasi adalah dari POGI-nya. Nah, ini sebaran Onko di Indonesia. Jadi alhamdulillah sebenarnya sudah sangat banyak provinsi yang terisi. Tapi memang ada, kalau saya tidak salah ada sekitar 3 lagi dan yang mudah-mudahan dalam 1-2 tahun ini akan terisi oleh Onko. Tapi tetap seperti disebutkan oleh Dr. Lauren tadi, walaupun semua provinsi sudah terisi, kita kan mungkin kebanyakan berada di ibu kotanya, ibu kota provinsi. Tapi untuk di daerah-daerah, nah itulah peran dari Objin, untuk peran dari SPOG di situ. Karena ada lebih dari 5.400 untuk dokter spesialis Objin. Kalau kita lihat, tadi sebenarnya sudah disebutkan juga oleh Dr. Lauren, saya coba tampilkan, ini adalah standar kompetensi untuk Objin. Jadi seluruhnya itu sudah masuk ke level 4. Level 4 ini memang harus sudah mampu mengerjakan. Ya, memang kita tidak akan pungkiri mungkin ya, banyak center pendidikan yang mungkin dalam tanda kutip masih terbatas kasusnya mengerjakan lip, masih terbatas mengerjakan kolposkopi. Jadi itu memang harus dipush karena sebenarnya sejawat semua secara kompetensi itu mampu sampai selesai menata laksana lesi prakanker. Jadi kompeten sebenarnya untuk treatment pre-invasive cervical disease itu untuk SPOG itu kompeten, tidak perlu sampai rujukan. Jadi misalnya kalau saya di Padang, di daerah di misalnya di Bukit Tinggi, sebelum ada dokter Doli ya, sekarang udah ada dokter Doli. Oh nanti IVA positif, pap smearnya hasilnya apa high seal, itu tidak harus dikirim ke Padang, silakan ditata laksana di daerah tersebut oleh sejawat Objin. Jadi tidak ada istilahnya rujukan terlalu jauh karena masyarakat kita kalau terlalu jauh biaya. Memang secara biaya pengobatannya mungkin ditanggung, tapi keluarganya bagaimana, kehidupannya bagaimana. Jadi memang kalau bisa nih selesai di daerah. Ini juga sudah tampilkan tadi, apapun algoritma dari Hogi, sebenarnya tidak ada algoritma ini yang harus ditangani oleh Ongko. Seluruhnya kompeten untuk sejawat sekalian. Mau masuk algoritma manapun itu masuk ke kompetensi dari Objin. Mau algoritma yang Duiva, Teleduiva, algoritma hasil pap smear abnormal, algoritma HiSeal, algoritma AGC, algoritma DNA-VP, seluruhnya itu sebenarnya kompetensi dari sejawat. Jadi tidak ada cerita algoritma ini tidak bisa digunakan oleh sejawat di daerah. Jadi ini bisa dikerjakan oleh seluruh sejawat kita, dokter spesialis Objin ya. Nah, jadi kalau kita coba rangkum apa saja kompetensinya, pertama, memang natural history itu harus, bukan harus ya, itu memang sudah lumrah lah harus diketahui. Kemudian mampu melakukan screening, pencegahan primer, sekunder, infeksi HPV sampai pada kanker serviks yang fairly early stage. Tadi Dr. Lauren sudah menyebutkan stadium 1A1 yang sudah dikerjakan konisasi sebelumnya. Karena nggak mungkin dapat 1A1 kalau belum ada konisasi. Dan konisasi itu adalah kompetensi dari sejawat. Nggak harus konisasi itu dikerjakan oleh Ongko, nggak bisa dikerjakan oleh sejawat Objin. Mampu melakukan sistem rujukan, mampu melakukan terapi eksisi. Jadi bukan hanya ablasi seperti cryo, thermal ablation, dan lain-lain. Tapi eksisi juga itu merupakan kompetensi level 4. Dan paling penting itu adalah mampu melakukan edukasi dan mensosialisasikan, termasuk vaksinasi. Saya kemarin mencoba mencari data bagaimana data vaksinasi nasional. Memang laporannya di beberapa daerah sangat tinggi cakupannya. Tapi kalau yang di daerah saya eh, banyak penolakan sebenarnya untuk vaksinasi. Nah, disinilah peran dari sejawat Pogi Hogi untuk melakukan sosialisasi. Ini yang pilar-pilarnya tadi sudah diterangkan oleh Dr. Loren, saya nggak akan ulang lagi. Ada 4 pilar utama ya. Oke, ini koordinasi. Jadi intinya kapasitas anggota POGI sebagai garda utama. Jadi dia garda utama itu adalah anggota POGI, bukan Hogi sebetulnya. Hogi eh, memberikan advokasi untuk POGI. Sebagai perkumpulan tenaga ahli dalam bidang obstetrik ginekologi, anggota POGI itu memiliki kapasitas yang sangat besar untuk mendukung eliminasi kanker serviks.
Dan sampai saat ini anggotanya itu udah hampir 5.500. Mungkin nanti di Kogi udah sampai 5.600 anggota ya. Dan berperan besar dalam mengimplementasikan eh, keempat pilar, terutama yang pilar pertama dan pilar kedua. Jadi ini sebagai kesimpulan ya memang untuk level kompetensi itu sudah pasti level 4 sesuai dengan aturan Perkonsil. Diharapkan sejawat kita ikut melaksanakan program RUN dan berperan aktif bekerja sama dengan berbagai stakeholder. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan nih juga pelatihan kita terakhir nih di Kupang nih di tempat Dokter Loren. Cuman kayak Dokter Loren waktu itu sibuk-sibuk jadi nggak sempat ke foto ya. Ini pelatihan kita terakhir waktu itu di Kupang di PIT Pogi Kupang. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dokter Burhan. Silakan dok. Ah, terima kasih Dr. Samuel. Jadi kita makin lama makin bisa melihat masalah yang sedang kita hadapi sendiri sebagai profesi objin, khususnya onkologi, ginekologi. Pertama tadi tentang jumlah anggota SPOG saja se-Indonesia hanya berapa tadi? 5 ribuan kurang lebih. Betul dok. Kemudian onkologi, ginekologinya nggak sampai 200. Padahal penduduk Indonesia tercatat katanya 270 juta. Penduduk wanitanya kira-kira 102%. Jadi lebih banyak separuh wanita. Artinya ada kemungkinan masalah-masalah ginekologi, khususnya onkologi serviks, mungkin juga insidennya cukup tinggi. Sekarang saat ini mungkin Dokter Samel akan bisa lebih mendalami lagi berapa sih insiden SCA serviks kita per provinsi. Kita coba, kita mohon masing-masing provinsi dulu. Harapannya nanti dengan Dinas Kesehatan akan ketahuan. Pertanyaannya adalah, benarkah kita sebagai seorang SPOG dalam menangani pasien punya atensi kemungkinan melihat ini suatu gejala awal daripada kanker serviks. Nah, inilah kira-kira mungkin masalah yang harus sama-sama kita pikirkan, kita pahami, kita dasari. Maka silahkan kolega lain di daerah-daerah mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau sesuatu yang akan disampaikan yang berbeda. Karena masing-masing kita, tempat kita ini dari ujung barat sampai ujung timur, dari Dokter Loren yang di timur, Dokter Samuel yang di barat, itu mungkin sudah berbeda. Ya, mari silakan. Siapa kolega lain yang akan memulai dengan pertanyaan? Ya. Masih mungkin masih ragu-ragu dok. Jadi kalau untuk data memang dok sebenarnya kalau untuk onko hampir seluruh provinsi sudah ada. Tetapi kan dia masih kadangkala di daerah yang urban ya dok ya. Tetapi kalau untuk level obgyn, untuk yang sejawat obstetri itu sudah cukup tersebar di mana-mana. Nah, salah satu program kita di Hogi itu adalah RUN. Saat ini juga sedang berlangsung nih, kebetulan Dokter Tovan sudah join nih. Ada blended distance training itu dari Hogi kerjasama dengan FCV, Female Cancer Program Indonesia, dan itu sudah masuk ke periode kedua ya untuk melatih dokter umum, bidan, sejawat semua untuk mengerjakan deteksi dini ya. Mungkin itu dok. Ini ada yang reson dok, dokter Romi ya, dokter dokter Burhan ada yang resen dok. Ini ini ada yang mau nanya.
Dokter Romi Ya, Alfianto. iya dokter Alfianto. Ya, Alfianto dok. Dokter Romi. Ya, selamat sore dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dokter Romi dari Rumah Sakit Kota Pekanbaru dok. Ingin menanyakan ini ke dokter Syamel. Dok, untuk program yang dari tahun 2024 sudah berjalan, itu evaluasinya bagaimana ya dokter? Karena jujur aja dari tempat saya bekerja, itu saya belum pernah ada edukasi ataupun penyampaian program tersebut langsung untuk mengenai vaksin yang bisa untuk kita gunakan ke masyarakat. Baik, terima kasih dok. Baik Silakan dok, siapa yang menanggapi? eh, izin saya duluan mungkin nanti ditambahkan sama Bang Loren ya. Oke. Izin Dr. Romi, jadi memang untuk RAN ini sebenarnya itu sudah sejak 2023 dan program RAN itu ada 4 pilar tadi ya, pilar 1, 2, 3, 4. Salah satunya yang menjadi concern dari pemerintah ada dua sebenarnya. Imunisasi pada anak SD kelas 5 kelas 6 itu sudah masuk ke Pekan Imunisasi Nasional, ke PIN. Hmm. Awalnya memang belum di seluruh provinsi. Saya nggak tahu nih Riau masuk atau enggak, tapi salah satu yang masuk tuh ya kita karena keterbatasan biaya ya, karena vaksin juga biayanya cukup mahal. Tapi kalau nggak salah sudah akan masuk seluruh provinsi di tahun 2025 ini. Evaluasinya sampai saat ini memang belum ada. Baru ada laporan-laporan dari beberapa daerah tentang cakupan imunisasinya. Satu ya. Kedua, program berikutnya yang juga jadi concern pemerintah melalui Dinas Kesehatan itu adalah pemeriksaan deteksi dini screening kanker serviks dengan high performance test. High performance test ini yang diminta oleh WHO itu adalah pemeriksaan HPV DNA ya. Tetapi memang di kita itu dikombinasi dengan IVA test karena bagaimanapun juga Prof. Lela, guru saya, Dr. Tovan juga sering tetap intinya kita harus lihat serviks. Jadi DUIVA combine dengan SPV DNA. Ini sampai saat ini belum digelontorkan untuk di seluruh daerah mungkin. Di Sumatera Barat saja yang saya tahu itu baru ada di beberapa kota dan kabupaten. Itu pun sosialisasinya memang masih terbatas kepada tenaga kesehatan. Memang kekurangan kita nih kurang sosialisasi sesuai dengan Dr. Romi tadi. Mungkin sebenarnya di Pekanbaru sudah ada, tapi sosialisasinya tidak sampai. Nah, inilah nanti peran Dr. Objin ya, Dr. Loren ya. Harus interaktif, harus kolaboratif dengan stakeholder. Karena kalau nggak mereka nggak tahu biasanya kalau orang tuh kalau nggak tahu dia takut jadinya imunisasi takut dengan berbagai isu lah ada isu yang infertilitas ada yang isu justru kalau divaksin itu jadi kanker dan lain-lain seperti itu jadi itu mungkin perannya. eh Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dokter mungkin tambahan dari dokter Lauren ya silakan dok. Iya, terima kasih dok. Jadi memang kalau melihat yang ada gitu ya, pemerintah itu menjadi sesuatu menurut saya motor yang benar-benar ini di mana kita benar harus menggandeng gitu ya. Artinya organisasi tidak bisa hanya jalan sendiri tapi pemerintah dan ini sudah cukup bagus dari pusat sudah dilakukan gitu ya. Kadang-kadang terbentur, kadang yang saya lihat ini ya tergantung dari pemimpin daerah. Itu yang saya perhatikan. Dulu begitu semangatnya kita melakukan IVA pada saat pemerintah sebelumnya itu dia menjadi suatu kegiatan nasional sehingga benar-benar setiap provinsi melakukan IVA secara massal kita lakukan gitu ya. Tapi gaung itu mulai berhenti, mulai hilang lagi dan segala ya, ganti pemimpin baru dan segala. Saya pikir mestinya itu tetap jalan ya. Kebetulan beberapa hari lalu saya minta oleh wali kota kami yang kebetulan adalah seorang dokter umum gitu ya. Ternyata dia sudah menggandeng Bio Farma untuk bagaimana memberi setidaknya edukasi gitu ya, supaya vaksin ini bisa juga diberikan dibantu oleh pemerintah dengan pembiayaan pemerintah daerah gitu kota gitu ya
pada anak-anak sehingga materi yang diminta oleh beliau adalah memberikan materi itu dan juga mengundang Bio Farma untuk bisa datang di tempat ini. Nah, ini menjadi sesuatu inovasi yang saya bilang eh, dari kepala daerah gitu ya. So, kalau seandainya itu seluruh kepala daerah seperti ini gitu ya, seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia, saya pikir benar-benar kita bisa ini. Benar-benar kita bisa terus dan benar-benar angka kejadian itu bisa kita turunkan ya untuk eliminasi kanker serviks. Mungkin itu jadi PR besar Dokter Syamel ya ke depan. Ya, makasih. Makasih Dr. Lorenz. Jadi memang benar ini apa yang disampaikan Dr. Lorenz. Mau tidak mau, suka tidak suka, tidak mungkin kita yang akan bekerja sendiri. Kita harus bekerja bersama-sama. Khususnya kalau yang seperti di dokter di Timor atau apa itu bisa berhubungan lebih dekat dengan pemerintah, sangat bagus. Ya, tidak semua tempat mungkin bisa seperti itu. Ya, artinya mendapat support yang seperti itu. Tokoh-tokoh kita, baik Prof. Laila, Prof. Andriono, Dokter Brahmana, memang sudah berusaha secara nasional, tapi tetap tidak mungkin itu akan ya semuanya dikerjakan sendiri. Tentunya akan dari masing-masing daerah lah yang punya inisiatif untuk mengembangkan. Itulah yang mungkin sementara ya kita menyadari mau tidak mau walaupun step by step pelan-pelan kita tetap berusaha untuk maju. Dan kita juga sangat apresiasi dengan Dokter Brahmana yang sekarang aktif juga, Dokter Lela yang juga tetap masih aktif dengan Kemenkes, Dokter Andriono walaupun beliau Prof Andriono walaupun sudah selesai tapi tetap HPV, DNA, imunisasi tetap berusaha untuk dikembangkan. Oke, lanjut siapa lagi yang ingin. Edi Pramono. Edi Pramono. Ada Dokter Edi, Dok. Ya. Oh ya, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin yang tadi pengalaman Dr. Lawrence di provinsi tempat Dr. Lawrence bertugas, di mana wali kotanya adalah dokter umum. Saya menyarankan juga ke Dr. Syamel yang tugas di Sumatera Barat ya dok. Mungkin Dr. Syamel bisa menggandeng salah satu wali kota di Provinsi Sumatera Barat di mana Pak Wali Kota tersebut adalah seorang SPOG, Dok. Mungkin Dokter Samuel bisa menggandeng sekedar usulan seperti yang sudah dilakukan oleh Dokter Lawrence yang bisa menggandeng Pak Walinya yang seorang dokter umum. Mungkin Dokter Samuel lebih lebih bisa pendekatan lagi sebagai seorang sesama SPOG, Dok. Mungkin itu saja. Dokter Burhan, Dokter Samuel, Dokter Lawrence. Baik, Dokter Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang menambahkan, Ya, saya Dokter komentar sedikit Samuel ya. atau Dokter Loren. Baik, izin Dokter Burhan. Jadi memang Ya, di Sumatera Barat, alhamdulillah kemarin ada salah satu sejawat Objin terpilih menjadi wali kota di kota Payakumbuh. Payakumbuh itu sekitar berapa ya? Sekitar 2 jam lah dari Padang. Insya Allah nanti kita akan coba jajaki ya, karena sesuai dengan Dokter Loren tadi, tanpa dukungan dari pemerintah susah kita kalau bergerak sendiri ya. Semua jalan akan kita kerjakan sebenarnya untuk ini. Tetapi intinya sesuai dengan tema kita hari ini, kami nggak bisa jalan sendiri. Memang garda utamanya itu adalah sejawat, sejawat semua untuk dokter objin dan untuk tata laksana lesi prakanker, prakanker, bahkan kanker yang early stage, very early stage, stadium 1A1 itu selesai sebenarnya oleh sejawat SPOG, nggak perlu sampai ke onko ya. Nah, kadangkala ini yang masih miss ya, mungkin kena ketakutan atau apa, pasien tuh begitu pap smearnya high seal,
begitu IVA-nya positif sampainya ke Onko juga kan. Harusnya kan itu tidak sampai ke kami gitu. Harusnya itu selesai di daerah ya. Karena ya mungkin dari 10 yang dikirim yang sampai 2 cuma 8 hilang karena jarak ya. Karena jarak apalagi kita mungkin di NTT apalagi ya berpulau-pulau ya. Dari pindah satu pulau ke pulau mungkin effortnya itu bukan yang mudah kan. Artinya ya dengan eh, peran sejawat spesialis hal ini bisa diatasi. Jadi kalau masih prakanker selesai, tidak sampai ke onko. Mungkin itu ya Dokter Loren dari saya. Hmm. Mungkin Dokter Samuel itu memberi Ya, masukan dan pemasukan untuk eh, onkoginekologi, Dok. Ya, Itu mungkin masukan. masukan dan pemasukan. Iya, cuman kasihan pasiennya dok. Kalau bisa selesai di daerah kan, selesaikan di daerah. Dan juga mungkin ya saya bilang tadi dikirim 10 yang sampai 2 kan kasihan kan yang 8 lagi hilang. Padahal seharusnya kalau ditata laksana saja di daerah yang 10-10 ini dia terhilang dari lesi prakanker. Jadi mudah-mudahan dia nanti tidak jadi kanker. Seperti itu. Ya, silakan jadi Dokter saya Loren. Terima kira kasih Dokter Samuel, Dokter Burhan, Dokter Lawrence. Sama. Ya, saya kira memang mau tidak mau kita juga harus punya komunikasi yang baik dengan pejabat. Ya, kita melihat ada beberapa kolega kita SPOG yang jadi pejabat, entah itu bupati atau wali kota atau mungkin gubernur mungkin belum ada, presiden dulu, sekarang belum lagi. Nah, sekarang yang mungkin kita yang bisa kita lakukan mungkin ya seperti kayak KIR zaman waktu apa namanya waktu kita dulu menganukan soal KB waktu Iya, benar. masih ingat enggak Pak Harto. waktu kita soal KB itu boleh kita katakan dari pemerintah pusat sampai ke tingkat bawah berusaha dan bekerja ke situ. Nah, sekarang mungkin enggak kita juga berusaha sampai sejauh itu KIE seperti itu. Baik, kita lanjut saja Pak, Bu Dr. Devita. Dewita. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator kita sore hari ini, Dr. Burham Warsito, Ya. dan narasumber kita, Dr. Lawrence dan Dr. Syamel, untuk pemaparan yang sangat detail dan berguna untuk peran dokter spesialis obstetrik ginekologi dalam penanganan kanker serviks di Indonesia. Selanjutnya, kami ingin mengumumkan ada acara bersama kita tahun ini, yaitu INASMID 2025 dengan tema State of Arts, Updates in Gynecologic Tumor, Evidence, Innovation, and Implementation. Acara akan diselenggarakan pada tanggal 12 hingga 14 Desember 2025 di Mason Pine Hotel Bandung. Baiklah, tidak terasa saat ini kita berada di penghujung rangkaian ASHOGI seri 175 ini. Saya ingin mengingatkan untuk para peserta agar dapat menyelesaikan pembelajaran di akun Pelataran Sehat yang ditunggu hingga hari Jumat sore ini. Bagi yang terlewat atau ingin menyimak kembali, maka ASHOGI ini dapat diakses di akun ASHOGI di YouTube. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita, terutama dalam menangani pasien kita sehari-hari. Terima kasih juga kami sampaikan untuk para peserta dan partisipan, para guru besar, konsulen, dan para guru kami yang telah ikut serta dalam ASHOGI seri ini. Izin kami mengingatkan untuk ikut dalam ASHOGI selanjutnya Rabu mendatang seri ke-176 dengan topik Peran Spesialis Obstetrik Ginekologi dalam Penanganan Kanker Ovarium. Mewakili panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan selama berlangsungnya ASHOGI hari ini. Saya tutup pertemuan sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima Dokter kasih Loren, Dokter Dokter Syamel, Dokter Dokter Burham, terima Burhan, Dokter kasih. Lawrence, Terima Pak kasih. Dokter Tovan, terima terima kasih. kasih. Ya. Terima kasih, teman-teman. Ya, Dokter Wita, terima kasih.